Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini akan dibahas atau kita akan belajar tentang logika di dalam Microsoft Excel. Nah, langsung saja bahwa di dalam logika itu pasti tidak lepas dengan operasi rasional. Nah, berikut ini adalah daftar operasi rasional yang sering digunakan di dalam fungsi logika. Di antaranya ada lebih besar dari, lebih kecil dari, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, kemudian lebih kecil dari, dan lebih besar dari. Nah, macam fungsi logika itu ada bermacam-macam. Ini not. Not itu suatu fungsi yang digunakan untuk membalik suatu nilai logika. Jadi kebalikan dari yang sebenarnya. Misalnya seperti ini, ya. Sama dengan not 1 ditambah 1 sama dengan 3. Misalnya seperti ini ya. Ini kan harusnya hasilnya adalah false, salah. Tetapi menggunakan not berarti kebalikan dari yang sebenarnya. Maka hasilnya akan true, benar. Nah, atau misalnya not kemudian 2 ditambah 3 sama dengan 5. Ini kan hasilnya adalah benar, tetapi memakai not maka hasilnya adalah false. Salah. Kebalikan ya, membalikkan keadaan yang sebenarnya. Kemudian ada or. Suatu fungsi yang apabila salah satu pernyataan bernilai benar, maka pernyataan kombinasinya juga akan bernilai benar. Contohnya seperti ini rumusnya. Jadi, tidak hanya sebatas 2 syarat logikal saja, melainkan bisa lebih banyak. Contoh, ya. Contoh, ini menggunakan or. Or, kemudian buka kurung. Misal logiknya penambahan aja ya, angka biar lebih mudah. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, kemudian ini kita perhatikan ya. Kita perhatikan yang ada tulisan di bawah ini. Ada yang menggunakan Excel itu tidak menggunakan titik koma seperti yang ada di bawah ini. Tetapi ada yang menggunakan koma. Jadi kita harus teliti atau perhatikan jenis Excel-nya. Kalau Excel yang lama itu biasanya menggunakan koma untuk pembatas antara logical 1 dan logical seterusnya. Kalau ini saya menggunakan yang pakai 2016 saya menggunakan titik koma. Titik koma. Kemudian logical 2 kita menuliskan atau mengetik dengan yang salah. 1 ditambah 2 ya sama dengan 4. Kita ikuti lagi, kita menggunakan 3 logical aja. Titik koma 2 ditambah 4 sama dengan 7 ya. Kita tutup kurung. Maka hasilnya adalah true, yaitu jika salah satu dari logika itu benar, maka yang lainnya akan mengikuti benar. Misalnya 1 ditambah 2 sama dengan 3, benar ya. Kemudian ini 1 ditambah 2 sama dengan 4, salah. 2 ditambah 4 sama dengan 7, berarti salah. Nah, jika logika ini ada salah satu yang benar, maka semua ikut benar. Nah, itu fungsi dari OR. Fungsi dari OR. Salah satu logika bernilai benar, maka yang lainnya akan mengikuti
benar. True, benar. Kemudian ada rumus AND, yaitu suatu fungsi yang apabila salah satu pernyataan bernilai salah, maka pernyataan kombinasinya juga akan bernilai salah. Sintaknya seperti ini. AND logical to logical. Jadi ini AND itu kebalikan dari OR, ya. Catatan, jadi tidak hanya terbatas dengan 2 syarat logikal saja, melainkan bisa lebih banyak. Kebalikannya OR. Nah, misalnya ini ya, menggunakan AND. Kita coba. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Kemudian titik koma 1 ditambah 1 sama dengan 2. Titik koma 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, ini yang salah adalah ini benar semua ya. Ini 3. Ini adalah yang salah satu. Yang lainnya benar. 2 tambah 3, 5. 1 tambah 1, 3. 2 tambah 2, 4. Yang salah yang sebelah sini. Dan kita enter. Hasilnya false. Jadi kebalikan dari OR. N itu kebalikan dari OR. Salah satu ada yang salah, maka yang lainnya akan mengikuti salah. Tuh. Jika misalnya yang 2 ini juga salah, juga hasilnya salah. Misalnya ini 6. Hasilnya juga sama, false, salah. Pokoknya salah satu aja logika ada yang salah, berarti hasilnya semua adalah false atau salah. Ya, paham ya di sini ya. Kemudian ada if. If itu pengandaian, suatu fungsi yang digunakan jika ada pertalian atau hubungan sebab dan akibat atau ada persyaratan yang harus dipenuhi. Sintaknya sama dengan if logical test titik koma true titik koma false. Seperti itu. Nanti kita contohnya kita contohkan setelah ini ya. Berikut ini adalah penggabungan, ini logika ganda, penggabungan antara fungsi logika if dengan fungsi logika AND, dan penggabungan antara fungsi logika if dengan fungsi logika OR. Kalau gabungan seperti ini, rumus logika if dengan AND. If, kemudian AND, bla bla bla. Kemudian ini if, OR, jadi ini rumusnya OR dulu, kemudian baru ini. Pengertiannya, jika logikal 1 dan logikal 2 keduanya benar, maka nilai yang diambil adalah true. Nilai yang akan diambil untuk selain itu adalah false. N tadi apa? N tadi salah satu pernyataan bernilai salah, maka pernyataan kombinasinya juga akan bernilai salah. Nah, ini logika ganda, if dan AND. Jika logika 1 dan logika keduanya benar, maka nilai yang diambil adalah true. Nilai yang akan diambil untuk selain itu adalah false. Bingung ya? Karena belum ada contohnya. Nanti saya contohkan, pasti paham. Kemudian ini if dan OR. Jika logikal 1 dan atau logikal 2 bernilai benar, maka nilai yang diambil adalah true. Nilai yang akan diambil untuk selain itu adalah false. Ini nanti yang membedakan hasilnya ya. Jadi kalau N itu kedua-duanya bernilai benar. Kalau OR salah satu bernilai benar, maka yang diambil adalah true. Ini untuk fungsi logika ganda. Jadi kalau berdiri sendiri seperti ini, fungsi logik N atau OR yang saya contohkan tadi di sini, itu berbeda dengan
logika ganda, kombinasi antara if dan and, atau if dan or. Contoh, misalnya. Contoh 1. Jika ada lembaga atau perusahaan melakukan family gathering dan ingin mengunjungi taman rekreasi Selekta, tempat tersebut memiliki syarat antara lain. Jika umur pengunjung kurang dari sama dengan 5 tahun, maka dikategorikan sebagai usia anak-anak. Sedangkan jika umur pengunjung lebih besar 5 tahun, maka, ini maka ya, bukan makan, dikategorikan sebagai jenjang usia remaja atau dewasa. Yang kedua, biaya karcis jika jenjang usia anak-anak adalah 35.000, sedangkan jika jenjang usia dewasa adalah 50.000. Nah, tentukan laporan jenjang usia pengunjung dan biaya karcis pengunjung apabila dua persyaratan berikut harus dipenuhi. Ini sudah saya berikan langsung rumusnya seperti ini. Ya. Kita tinggal praktek. Nah, ini datanya seperti ini ya. Ada laporan seperti ini. Kita tinggal menentukan. Kita lihat dulu soal yang pertama adalah jika umur pengunjung kurang dari sama dengan 5 tahun maka dikategorikan sebagai anak-anak, sedangkan lebih dari 5 tahun maka dikategorikan sebagai jenjang dewasa. Ini menggunakan rumus apa? Ini menggunakan rumus if. Jadi belum atau tidak ada logika ganda di sini. Ya, contoh 1. Contoh yang lain nanti disertakan logika ganda. Ini masih menggunakan if, ya, karena tidak tertulis atau tidak disebutkan dan atau di sini ya. Kita coba lebih dari sama dengan 5. Nah, ini datanya seperti ini. Nah, kita tulis sama dengan if, kemudian buka kurung, logical testnya mana? Yang ini, usia 5 tahun. Berarti kita klik, nah, C4, atau kita arahkan menggunakan arah, kemudian kurang dari sama dengan 5, kita akan menggunakan ini titik koma, karena di tulisan di bawah ini menggunakan titik koma. Ada Excel yang hanya menggunakan koma saja, tidak titik koma. Kemudian diikuti dengan tanda petik, ya, tanda petik, koma dulu, titik koma belum, titik koma, kemudian tanda petik. Ini yang benar, sorry. Ini yang benar karena value if true. Berarti kurang dari sama dengan 5 tahun anak-anak. Ya. Titik koma lagi, tanda petik, jangan lupa, kemudian titik koma, dewasa. Kita lengkapi dulu ya, tanda petik. Sebenarnya sudah berhasil, cuman biar lebih afdal aja. Nah, maka hasilnya adalah anak-anak. Nah, jika ini tidak diikuti atau ditulis kurang dari sama dengan, maka nanti hasilnya akan menjadi dewasa. Karena kurang dari sama dengan, ada sama dengannya, ini berarti angka 5 atau umur 5 tahun itu juga ikut. Misalnya kita coba ya, ini dihilangi. Nah, menjadi dewasa. Usia 5 tahun, kalau logika tulisannya seperti ini dianggap sebagai umur yang kurang dari 5 tahun. Maka hasilnya adalah false atau salah. Ya, hasilnya adalah dewasa. Makanya harus dikasih kurang dari sama dengan. Seperti itu. Nah, kita tinggal mengcopy aja.
Kita tinggal mengcopy aja ini. 4 tahun anak-anak, lebih dari 5 tahun dewasa. Ayus usia 8 tahun dewasa. Ini usia 8 tahun. Ya. Atau bisa menggunakan kebalikannya dari kita menggunakan ini, itu kebalikan dari ini. Jadi kebalikan dari rumus ini. Misal dewasanya diletakkan di depan, atau nilai true-nya, nilai benarnya itu diletakkan di depan. Ya, kita contohkan misalnya gini, sama dengan if ini C4 lebih dari, ya, lebih dari 5 titik koma dewasa, kemudian titik koma anak-anak. Nah, harus menggunakan tanda petik. Nah, ini ya. Atau menggunakan rumus kebalikannya. Seperti ini. Paham ya? Kemudian soal yang kedua, biaya karcis jika jenjang usia anak-anak adalah 35.000, sedangkan jika jenjang usia dewasa adalah 50.000. Kita juga menggunakan if. Nah, ini kita tulis if ini, kemudian kurang dari sama dengan 5 itu 35.000. Titik koma 50.000. Nah, ini 35.000. Atau kebalikannya dari tadi. Nah, 50.000-nya lebih dulu. Berarti if kurung C4 ini lebih dari, jadi kebalikannya lebih dari 5, maka 50.000 35.000. Seperti itu ya. Kita tinggal copy, geser ke bawah, tarik ke bawah. Nah, kemudian contoh 2. Nah, contoh 2 soalnya gini, nilai akhir mahasiswa akan muncul dan ditentukan oleh hasil nilai UTS dan nilai UAS. Dengan ketentuan sebagai berikut. 1, mahasiswa dinyatakan lulus jika kedua nilainya lebih dari sama dengan 60. Nilai UTS lebih dari 60 dan nilai UAS lebih dari 60. Yang kedua, mahasiswa dinyatakan lulus jika salah satu nilainya lebih dari sama dengan 80. Nilai teori. Sorry, ini bukan nilai teori ya, nilai UTS. Ini diganti nilai UTS lebih dari 80 atau nilai UAS. Ini juga salah, ini bukan nilai praktek tapi nilai UAS. Typo ya. Ini typo penulisannya. Ini nilai UTS dan nilai UAS. Lebih dari 80. Tentukan hasil ujian untuk setiap mahasiswa menurut masing-masing persyaratan tersebut. Nah, kita menggunakan, berarti kalau ada kata kedua nilainya berarti apa? Dan. Kemudian yang kedua, jika salah satu berarti memakai atau. Yang ke-1, yang pertama ini memakai and, if dan and. Yang kedua memakai if,
kemudian kombinasi dengan OR, ya. Nah, ini saya sudah ada datanya, ya. Sudah ada datanya. Ada nama mahasiswa Putra, Putri, Bejo, Sujiwo, Tejo, dan Fatima. Ini semisal aja, saya kasih contoh yang simpel. Ada nilai UTS, ada nilai UAS. Ini ada nilai-nilainya, dan keterangan satu ini untuk yang pertama, ya. Kemudian yang kedua berarti masuk ke keterangan kedua ini. Keterangan satu berarti memakai if dan kombinasi and. Jadi sama dengan if buka kurung and buka kurung lagi, karena ini logika ganda, berbeda dengan yang contoh pertama itu memakai buka kurungnya satu karena tunggal. Nah, ini ganda ya. Kemudian C20 yang nilai yang akan ditentukan itu nilainya lebih besar sama dengan 60, ya kan, soalnya tadi gitu, titik koma, kemudian ini D20, ya, yang kedua ini, ya, D20 lebih besar sama dengan 60. Ini baru tutup kurung, titik koma lagi, kemudian diberi keterangan, tanda petik lagi, titik koma, tidak lulus. Hasilnya akan muncul lulus, ya kan? Soalnya mahasiswa dinyatakan lulus jika kedua nilainya lebih dari 60. Lebih dari 60. Kita tinggal seret ke bawah. Nah, muncul. Ini tidak lulus karena satu di bawah 60. Seperti itu. Yang kedua, mahasiswa dinyatakan lulus jika salah satu nilainya lebih dari 80. Maka di sini sama dengan if buka kurung or buka kurung lagi C20 ini lebih dari sama dengan 80, titik koma D20 ini lebih dari sama dengan 80. Ya kan? Tutup kurung. Kemudian titik koma lagi keterangannya. Jangan lupa tanda petik lulus dan tidak lulus. Nah, hasilnya lulus. Salah satu nilainya 80 ke atas akan lulus. Coba lihat. Nah, ini salah satu lulus. Salah satu lulus. Ini tidak lulus karena di bawah 80. Ini lulus. Ini tidak lulus. Selanjutnya adalah fungsi baca data. Jadi fungsi baca data ini adalah fungsi pencarian dan rujukan lookup yang dipakai untuk mencari data dengan menunjuk ke suatu lokasi. Lokasi rujukan bisa berupa range dalam bentuk tabel. Nah, fungsi baca data ini ada dua di sini ya. Saya ambilkan dua, VLOOKUP dan WHOLOOKUP. VLOOKUP itu dipakai untuk mencari suatu nilai pada kolom paling kiri suatu tabel dan mengambil nilai kolom lain yang ditentukan pada baris yang sama. Berarti kalau VLOOKUP itu membacanya secara vertikal. Kalau WHOLOOKUP berarti membacanya secara horizontal. Nah, WHOLOOKUP untuk mencari suatu nilai pada baris paling atas suatu tabel dan mengambil nilai baris lain yang ditentukan pada kolom yang sama. Nah, keterangannya seperti ini. Kita langsung ke eksekusi contohnya ya. Seperti apa penggunaan fungsi
VLOOKUP dan HOLOOKUP. Misalnya contohnya seperti ini. Seorang dosen ingin menentukan grade mahasiswa-mahasiswanya. Dosen ini sudah memiliki data antara lain sebagai berikut. Nah, seperti ini. Ini ada namanya. Seperti ini ya datanya. Nah, ini sudah ada datanya. Kita akan memberikan grade. Nah, grade-nya di sini ada D. Grade D itu 55 ke atas. Di bawah 60. Ya. Kemudian grade C itu nilai 60 sampai 74. Kalau masuk ke 75 berarti dapat nilai B. Nah, nilai 85 ke atas berarti nilainya A. Ya. Nah, kita langsung saja menggunakan fungsi formulanya. Kita memakai VLOOKUP karena ini datanya adalah vertikal. Sama dengan VLOOKUP buka kurung berarti data yang ini C3 ya, data C3 ini ya. Kita klik C3, kemudian titik koma, tabel array-nya ini berarti mulai ini B12. Nah, karena ini adalah ada dua kolom gitu ya, kolom nilai dan grade, maka akan lebih enak atau lebih cepatnya kita langsung seret sampai ke sini. Nah, kita harus menuliskannya sampai kolom terakhir ini, yaitu kolom C16 ya, C16 dari sini sampai ke sini. Ini langsung. Tabel array-nya. Kemudian titik koma. Nah, karena ini ada dua kolom, yaitu kolom nilai dan kolom grade, maka kita akan menuliskan atau mengetikkan dua. Kita tutup kurung. Nah, hasilnya C. C berarti nilai 60 ke bawah. Ya. Sorry, 60 ke atas itu dapat nilai C. C berarti nilai 6. C berarti nilai 60 ke bawah. Ya. Kita tinggal geser atau tarik ke bawah. Nah, kenapa ini muncul seperti ini? Ini error, tidak bisa. Makanya kita harus memberikan alamat absolut terlebih dahulu yang sudah saya jelaskan di minggu kemarin. Alamat absolutnya harus diletakkan di depan kolom dan di depan baris, ya, di depan row dan di depan kolomnya. Kita berikan alamat absolut. Nih dan kemudian C16. Maka ketika kita tarik atau seret ke bawah, hasilnya akan sesuai. Nah, ini 50 dan 40E. Nilai di bawah 55 berarti grade-nya E. Nah, ini sesuai ya. Kemudian kita memakai fungsi HOLOOKUP. Ini kelompok nilainya kita rubah dulu. Kita langsung saja memakai rumus HOLOOKUP di sini. Jadi secara langkahnya sama. Itu sama dengan HOLOOKUP. Kemudian buka kurung nilai ini I3. Ini nanti terserah kalian ya, selnya ini berada di mana, karena ini hanya sekedar contoh gitu. Kemudian titik koma berarti kolomnya ini.
I11, mulai dari sini sampai ke sini. Sini titik 2 sampai ke sini. Nah, kemudian kita titik koma lagi. Karena ini ada 2 kolom, yaitu kolom nilai dan grade, maka 2. Tutup kurung. Kita pastikan dulu alamat absolutnya, ya. Ingat, alamat absolut diletakkan di depan huruf dan di depan angka. Langkahnya sama dengan VLOOKUP. Dan kita enter. Kita seret ke bawah. Ini hasilnya A semua. Misalnya seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat grafik pada Excel. Di insert grafik, grafik biasa dipakai untuk menampilkan komposisi data secara visual, menggunakan gambar atau simbol tertentu sehingga mempermudah pemahaman dan pengertian tentang data secara menyeluruh. Datanya seperti ini, jadi kalian bisa buat sesuai dengan selera masing-masing ya. Seperti ini kita coba. Nah, ini sangat mudah sekali, kita tinggal blok, kemudian kita pilih insert. Nah, ini chartnya banyak sekali pilihannya ya. Ada seperti ini, kemudian ada yang line, ada kolom, ada yang cluster kolom seperti ini, ada yang kayak gini, ada yang cluster bar seperti ini. Kita pilih yang ini saja. Nah, sudah. Kita tinggal menuliskan apa judulnya ya. Judulnya sesuai dengan data yang ada, jumlah data mahasiswa. Ini bisa di copy dan diletakkan di Word juga bisa. Sangat mudah. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan rumus formula format karakter. Jadi format karakter ini satu ada left, jadi mengambil karakter dari kiri. Yang kedua ada mid, mengambil karakter dari tengah. Dan yang ketiga ada right, mengambil karakter dari kanan. Jadi gunanya untuk mengambil sebuah karakter pada suatu teks gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Ada data, nah, jenis tanaman nomor 1 sampai 6, nama tanamannya ada mawar, anggrek, dan seterusnya. Kemudian ada kolom fungsi, ini untuk menandakan bahwa kita akan mengambil sebuah karakter huruf dari sebelah mana. Ini bisa kalian ubah gitu ya, sesuai dengan keinginan. Kita coba, misalnya ini, yang pertama ada menggunakan karakter left, ya. Sama dengan left, buka kurung. Nah, kita harus perhatikan, selalu perhatikan petunjuk penggunaan rumusnya. Ini di bawah ini kan ada teks, kemudian num charge-nya. Itu berapa karakter yang akan diambil. Misalnya saya mengambil karakter yang ini berarti ya mawar ya, B3, kemudian titik koma. Kita mau mengambil berapa karakter huruf dari teks mawar ini, misalnya 2. Kita enter. Nah, ada MA dari teks mawar, berarti dari sebelah kiri ada MA. Kemudian ini yang kedua ada mid, buka kurung. Kemudian setelah kita harus klik dulu selnya. Nah, setelah ini berarti start name-nya itu mulai dari mana? Misalnya dari karakter ketiga, misalnya karakter ketiga, kita tulis 3, kemudian berapa karakter yang ingin diambil, berapa huruf, karakter huruf yang akan diambil.
Misalnya 3 juga. Kita enter. Nah, ada GGR hasilnya. Jadi startnya dari huruf ketiga, jadi A, N, G. Kemudian yang diambil adalah 3 karakter teks atau 3 karakter huruf. GGR. Dan ada melati yang ketiga ini. Ini sama dengan yang left. Jadi tanpa mengetik atau menuliskan mulai dari karakter mana. Ini langsung. Jadi yang akan diambil yang mana selnya. Kemudian titik koma berapa yang ingin diambil, misalnya 3 ya. 3. Nah, ini. Mengambil dari sebelah kanan. Ita, ya, nanti ini. Kemudian ini mid sama dengan mid. Karakter ini sudah malam. Kita ingin mengambil dari mulai dari mana, misalnya dari keempat ya. Keempat yang diambil misalnya 5 atau 3 saja deh. Nah, AP dan spasi. Kurang 4 aja. APM. Nah, yang kelima ini sama seperti yang awal tadi. Nah, sudah jadi seperti ini. Silakan dipraktekkan. Jadi bisa kalian buat per sheet seperti ini. Mulai dari materi awal yaitu tentang logika if, kemudian ada logika ganda. Ya. Bisa kalian buat seperti ini per sheet ya. Demikian apa yang saya sampaikan dalam video kali ini. Silakan dipraktekkan. Bila ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan baik melalui grup maupun WA pribadi. Semoga materinya bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.